Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini saya pengen tahu nih kabar Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat selalu ya. By the way, ngomong-ngomong sehat, orang sehat itu pasti ada rasa lapar kan? Kalau nggak lapar dia nggak makan. Kalau nggak makan jadi lapar. Kalau gitu jadi nggak sehat. Nah Bapak Ibu, jadi sehat itu lapar. Artinya itu secara jasmani. Nah bagaimana secara rohani? Apakah kita merasakan kelaparan secara rohani? Kalau kita nggak merasakan kelaparan secara rohani, artinya kesehatan rohani kita harus dipertanyakan. Orang yang lapar rohani itu adalah orang yang ingin selalu berdoa sama Tuhan. Orang yang ingin selalu membaca firman Tuhan. Kalau kita nggak mau berdoa sama Tuhan, kalau kita nggak mau baca firman Tuhan, artinya itu kita nggak ada rasa lapar. Artinya kita nggak nafsu makan secara jasmani. Artinya kesehatan kita sedang terganggu. Bapak Ibu, yuk kita baca firman Tuhan. Kita juga berdoa kepada Tuhan, bikin janji sama Tuhan. Kebayang nggak waktu kita dulu mungkin lagi PDKT sama orang yang kita suka, kita ajakin ketemuan yuk di sini kapan jam berapa gitu. Kita ajak Tuhan ketemuan, Tuhan janjian yuk ntar malam mungkin jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Saya mau bangun dari tidur saya mau ngomong berdua sama Tuhan, menyatakan kerinduan saya, menyatakan isi hati saya kepada Tuhan, dan Tuhan juga boleh menyatakan isi hati Tuhan kepada saya. Yuk, enak deh Bapak Ibu. Bapak Ibu mengalami yang namanya pengalaman dengan Tuhan. Kita baca Alkitab, kita berdoa. Lalu apalagi kita bisa bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara kita yang lain dalam KKA atau komsel-komsel. Di situ kita bisa saling menguatkan satu sama lain, bercerita satu sama lain, saling menasehati, saling bertegur sapa satu sama lain. Yang keempat apa? Yang keempat, kita bisa melakukan tindakan kasih kepada sesama kita. Dengan demikian, pertumbuhan rohani kita terjaga. Artinya, kesehatan rohani kita juga terjaga Bapak Ibu. Nah, kalau kita nggak makan secara jasmani, tubuh kita pasti akan yang namanya akan lemes, nggak berdaya, melakukan segala kegiatan juga jadi nggak kuat. Demikian pula dengan tubuh rohani kita. Kalau kita tidak melakukan 4 hal tadi, maka tubuh rohani kita itu akan gampang tersakiti. Kita akan gampang jadi emosi, kita akan gampang terluka, kita akan gampang tersinggung, kita akan mengalami yang namanya gangguan sakit rohani gitu ya. Kita akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan rohani kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita lakukan 4 hal tadi. Kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Kita juga membaca firman Tuhan. Kemudian kita juga bisa bersekutu bersama-sama dengan teman-teman kita. Lalu kita juga melakukan tindakan kasih bersama-sama. Supaya apa? Sekali lagi, supaya tubuh rohani kita tetap sehat. Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia yang punya roti hidup, Dia yang punya air hidup. Dia akan membuat tubuh rohani kita tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap dekat kepadamu. Kami rindu Tuhan, supaya kami tidak lapar lagi. Kami rindu supaya tubuh rohani kami tetap sehat. Engkaulah roti hidup, Engkaulah air hidup itu Tuhan. Kami mau berdoa kepadamu, kami baca firman-Mu, kami juga mau bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami, dan kami juga mau melakukan tindakan kasih. Tuhan, ajar kami untuk melakukannya. Roh Kudus sertailah setiap kami ya Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sehat jasmani, sehat juga rohani.